Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Akbar Fareji dari Universitas Muhammadiyah Cirebon, Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan materi tentang perancangan rangkaian logika kombinatorial display 16 segmen yang ditunjukkan sebagai penyerahan tugas mata kuliah sistem digital yang diampu oleh dosen saya, yaitu Bapak Agus Isa Martinus. Ya, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu ada pengertian sistem digital. Sistem digital adalah sistem yang berfungsi untuk mengukur suatu nilai atau besaran yang bersifat tetap atau tidak teratur dalam bentuk diskrit berupa digit maupun angka. Lalu selanjutnya ada sistem bilangan biner. Sistem bilangan biner adalah sistem bilangan yang menggunakan basis 2 yang terdiri dari dua macam simbol bilangan berbentuk digit angka, yaitu 0 dan 1. Hampir semua sistem digital menggunakan sistem bilangan biner sebagai dasar sistem bilangan dari operasinya. Dengan menggunakan dua level yang ada pada sistem biner, maka sangatlah mudah untuk mendesain rangkaian-rangkaian elektronik yang akurat dibandingkan dengan menggunakan 10 level yang ada pada sistem desimal. Lalu selanjutnya ada gerbang logika atau rangkaian digital. Gerbang logika adalah dasar pembentuk sistem elektronika digital yang berfungsi untuk mengubah satu atau beberapa input menjadi output logis. Gerbang logika beroperasi berdasarkan sistem bilangan biner dengan menggunakan teori aljabar boolean. Aljabar boolean merupakan sebuah persamaan yang menyatakan hubungan antara input dan output dari sebuah rangkaian logika. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis gerbang logika. Yang pertama ada gerbang NOT, yang kedua ada gerbang AND, yang ketiga ada gerbang OR, yang keempat ada X min OR, yang kelima ada gerbang NAND, yang keenam ada gerbang NOR, dan yang terakhir ada gerbang X minor. Nah, jenis-jenis gerbang yang akan kita pakai hanya ada 3. Yang pertama adalah gerbang NOT, yang kedua gerbang AND, dan yang ketiga gerbang OR. Lalu selanjutnya ada Logisim. Logisim adalah singkatan dari Logic Simulator, yaitu sebuah tool untuk mendesain dan membuat simulasi rangkaian digital dengan tampilan yang sederhana. Menggunakan software ini cukup dimudahkan dan salah satu software yang open source yang bisa kita download dan dapat digunakan secara gratis. Nah, Logisim sendiri yaitu aplikasi yang akan kita pakai untuk membuat rangkaian logika nanti. Tujuannya adalah membuat sebuah rangkaian 16 display yang menampilkan display segmen yang membentuk sebuah karakter. Lalu selanjutnya ada tabel I/O. Tabel I/O sendiri itu ada input, output, dan display. Display itu terdiri dari karakter-karakter huruf yang akan kita pakai nanti. Nah, karakter yang akan kita pakai yaitu Vicky, strip, Akbar, strip 022. Nah, bagaimana kita melihatnya? Contoh dari huruf V, yaitu ada S3, S4, S9, dan SD. Nah, lalu kita merujuk kepada rangkaian yang ada di sini. Jika kita ingin menyalakan huruf V, maka yang akan dipakai adalah output S3, S4, S9, dan SD, yaitu di sini S3, S4, S9, dan SD. Itu akan membentuk huruf V. Lalu selanjutnya ada karakter I. Output yang kita pakai ada SA dan SE, yaitu di sini SA dan SE. Lalu selanjutnya juga ada huruf karakter C. Output yang kita pakai yaitu S1, S2, S3, S4, S5, dan S6. Itu kita bisa melihat di sini ada S1, S2, S3, S4, S5, dan S6. Dan seterusnya itu terserah kita sendiri mau menginputkannya gimana atau yang mengoutputkannya gimana. Lalu selanjutnya ada ekspresi boolean. Ekspresi boolean itu ya sendiri adalah penyederhanaan dari tabel I/O tersebut. Tabel I/O yang ada di sini. Nah, ada catatan juga dalam ekspresi boolean, 0 itu sama dengan not atau aksen atau negasi. Seperti yang kita lihat di sini, kita melihat inputnya. Misalkan A di sini kan 0, itu akan menghasilkan A aksen atau A negasi. Lalu di sini juga ada B. B nanti itu akan berbentuk B aksen atau B negasi. Lalu selanjutnya yang lain juga sama seperti itu. Nah, seperti contoh yang ada di sini. Kita ambil contoh yang paling sedikit saja yaitu S2. S2 itu A aksen, B aksen, C aksen, D dan E. Kita bisa melihat ke sini.
S2 itu ada satu, yaitu kita mengarah ke input yang ada di sini. Nah, seperti yang tadi kan ada A aksen yaitu 0, B aksen juga 0, C aksen juga 0, lalu D itu tidak, dan E juga tidak. Seperti itu contohnya. Dan yang lainnya juga sama saja seperti itu, tinggal kita mengelompokkannya saja. Lalu selanjutnya ada keymap. Keymap sendiri yaitu pengelompokan dari, atau lebih tepatnya itu penyederhanaan dari ekspresi boolean. Nah, seperti di sini. A itu akan selalu bersifat atau bernilai 0, yaitu aksen, sama saja aksen. Lalu BC itu kita tergantung dari sininya. Seperti ini contohnya. Ini kan B 0 berarti B aksen, lalu yang sininya C berarti ini C aksen, lalu ini B aksen, yang ini C-nya tidak. Yang ini juga B-nya tidak, C-nya tidak. Lalu kita tinggal mengelompokkan dari ekspresi boolean. Kita mengambil contoh yang di segmen 0. Ekspresi booleannya itu ya adalah A aksen, B aksen, C, D, dan E. Nah, A-nya itu tidak usah kita masukkan lagi karena A-nya itu akan selalu berbentuk negasi atau aksen. Jadi kita perlu mencari B, C, dan D-nya saja. Seperti ini, B aksen, dan C. B aksen itu berarti bernilai 0, B aksen dan C berarti kita mengarah ke sini, kolom yang ada di sini. Lalu DE-nya itu tidak aksen, berarti nilainya 1,1, berarti kita mengarah ke baris yang ada di sini. Nih, berarti kita sudah tentukan yang di sini. Lalu selanjutnya ada B, C aksen, D, dan E aksen. Kita melihat ke sini. B dan C aksen itu ada di barisan sini. Kita tinggal mencari D-nya saja. Ini kan D dan E aksen, berarti D dan E aksen itu ada di sini. Nah, kita nyari menuju ke baris ini. Nah, berarti ekspresi boolean yang kedua kita tentukan yaitu di sini. Yang lainnya juga sama, tinggal kita mengelompokkan saja. Nah, lalu gimana sih cara penyederhanaan keymap tersebut? Nah, kita melihat dari lingkaran yang ada di sini. Kita terlebih dahulu mencari lingkaran yang lebih banyak variabelnya. Seperti ini contohnya kan 4, yang lainnya 2. Jadi kita lebih memilih yang banyak terlebih dahulu. Nah, ini kan jadi keymap itu mencari yang berbeda pengelompokannya, seperti ini. BC-nya itu 1,1 dan sininya 1,0. Nah, kita tinggal ambil saja yang samanya, yaitu B, yaitu B-nya kita sama 1,1. Kalau ini C-nya berbeda, 1 dan 0. Berarti yang akan kita ambil huruf B-nya saja, karena 0-nya tidak termasuk, dikarenakan 0-nya itu berbeda. Dikarenakan yang C-nya itu berbeda. Seperti ini 1 dan 0, yaitu berbeda. Jadi kita tidak perlu memasukkannya. Jadi yang kita ambil B-nya saja. Nah, lalu yang ke bawahnya atau kolom yang ke bawahnya itu kita cari seperti yang barisan sini. Nah, ini kan 1 dan 1 berarti itu sama. 1 dan 0 itu berbeda. Nah, berarti yang 1 ini D, yang sebelah kiri itu D, yang sebelah kanan itu E. Berarti yang kita pakai itu D-nya saja. Berarti kita D-nya kita ambil ke sini. Nah, jadi untuk keymap yang pertama itu seperti ini. Lalu selanjutnya ada yang kedua, yaitu 2 variabel ini. Nah, kita ambil dari seperti contoh yang tadi, 01 dan 11. Nah, berarti kan ini B-nya itu berbeda ya, karena 1 sama 0. Dan ini 1 dan 1 sama 1. Berarti itu sama. Berarti yang kita ambil itu C-nya saja. Lalu selanjutnya ini DE, karena ini satu baris, jadi kita ambil semua.
langsung saja kita masukkan ke sini, yaitu berarti keymap yang kita hasilkan adalah A aksen, C, D, dan E. Lalu selanjutnya ada yang ketiga ini. Nah ini kan BC-nya sama ya, berarti langsung kita masukkan saja BC-nya ke sini. Lalu tinggal kita cari kolom yang ke bawah. Nah ini kan D-nya berbeda nih, 0 dan 1, E-nya itu sama, 1 dan 1. Berarti yang kita ambil itu E-nya saja. Langsung kita masukkan ke sini. Berarti keymap yang kita hasilkan itu A aksen, B, C, dan E. Nah segmen 1 pun nanti akan sama seperti itu. Kita cari yang banyaknya terlebih dahulu. Jadi kesimpulannya adalah sistem digital merupakan sistem elektronika yang mempelajari dasar-dasar rangkaian digital, seperti merancang display 16 segmen yang menampilkan karakter sesuai dengan yang kita inginkan, yang prosesnya memerlukan implementasi gerbang-gerbang logika dasar, perancangan karakter yang kita inginkan, membuat tabel input-output dari rancangan karakter yang telah kita buat. Setelah itu kita bisa membuat rangkaian, namun bisa pula dengan menyederhanakan ekspresi atau fungsi boolean menggunakan keymap terlebih dahulu, dan barulah kita membentuk rangkaian logika sehingga terbentuk display 16 segmen yang menampilkan karakter yang kita inginkan dengan bantuan simulator logisim. Nah, selanjutnya kita akan menyalakan rangkaian tersebut. Untuk menyalakan rangkaian tersebut, kita harus mengacu kepada tabel yang ada di sini. Lebih tepatnya ke tabel input yang ada di sini. Jika kita ingin menyalakan huruf V, maka input yang harus kita masukkan yaitu 0, 0, 0, 0, dan yang terakhir 1, yaitu E-nya 1. Nah, seperti ini contohnya. 0, 0, 0, 0, 0, dan yang terakhir 1. Ini akan membentuk huruf atau karakter V. Lalu selanjutnya kita akan menyalakan karakter huruf I. Input yang kita masukkan adalah 0, 0, 0, 1, 0. 0, 0, 0, 1, 0. Nah, seperti ini. Lalu huruf C-nya itu 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1 akan membentuk huruf C. Lalu selanjutnya kita akan menyalakan huruf K. 0, 0, 1, 0, 0. 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Ini akan nyala huruf K. Lalu selanjutnya huruf Y, yaitu inputnya seperti ini. Lalu kita mencari huruf strip seperti ini. Lalu huruf A seperti ini. Huruf B seperti ini. Lalu huruf A itu seperti ini. Dan R itu seperti ini. Lalu strip lagi, inputnya seperti ini. Lalu ada angka 0, 1, 1, 0, 1. Lalu angka 2 seperti ini. Dan yang terakhir angka 2 seperti ini. Yang terakhir 1 semua, kecuali yang A. Karena A akan selalu bersifat 0 atau aksen seperti yang tadi saya bicarakan. Ya, sepertinya untuk presentasi saya kali ini cukup sampai di sini. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.